Amin. Selamat pagi adik-adik. Wah ini udah karena udah masih pulang ini ya. Iyanya? Udah paginya ini udah gini, pagi. Udah betul-betul kayaknya, iya paginya karena udah bertobatnya ini. Iya, karena udah bertobatnya yang jawab ini tadi pagi gitu, pasti sekali dia, pulang aku udah ada temanku. Iya itu Roh Kudus. Ya mari kita akan buka firman Tuhan dari Yeremia. Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 sampai 14. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Karena cuma 4 ayat kita sama-sama membacanya. Ya. Dua, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaan dan aku akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke dari tempat mana aku telah membuang kamu. Ya, sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik. Wah, ini kita dalam hidup ini kan punya cita-cita, ya kan gitu ya. Tentu di sini semua pasti punya cita-cita. Iya. Kalau ditanya ini semua cita-citanya pasti sangat harapannya itu untuk masa depan itu sangat tinggi. Tapi setinggi manapun rancangan cita-citamu, lebih tinggi lagi rancangan Allah. Ini yang hebatnya hari ini akan kita lihat. Karena rancangan Allah itu adalah rancangan yang terbaik. Dan kamu tidak akan pernah menyesal. Karena kamu akan puas mengatakan, iya aku mau itu. Kamu akan mengatakan demikian kepada rancangan Allah itu. Ini akan kita lihat lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik kakak yang paling kecil itu Kak Mei, dia waktu tamat SMP mau masuk sekolah terbaik di Bali G itu Yasop. Sekarang ada Del, dulu Yasop masih ada. Ya punya TB Silalahi. Jadi waktu itu dia benar-benar belajar kuat supaya bisa masuk Yasop. Sampai bisa jam 2 pagi baru tidur, ngerjain soal. Bagaimana supaya dia masuk ke sana? Dan dia yakin benar bahwa dia akan masuk. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak masuk. Wah, habis semua harapan. Habis semua karena cita-cita yang dia inginkan harus masuk Yasop dan setelah Yasop nanti masuk lagi ke lanjutan ke universitas yang dia inginkan. Habis rancangan, habis semua. Datang, aku nggak mau sekolah di kampung mak, katanya sama mama. Jadi gimana? Aku ke Medan sama kakak, bilang sama saya waktu itu. Lalu waktu sampai di Medan, kamu mau sekolah apa? Saya bilang, saya mau parawisata aja. Dia pilih sekolah yang hanya, mau ngapain kamu parawisata? Saya mau jadi guide. Saya mau bawa turis jalan-jalan, saya nanti mau guide aja. Udah itu aja tok. Itu tok, kata dia. Gak mau bergeser? Enggak. Dia udah daftar ke parawisata, SMIP yang ada di, waktu itu di Simpang Limun. Wah, udah masuk. Saya mulai mikir-mikir waktu itu. Nanti kalau ini karena frustasi nih.
frustasi karena cita-cita masuk Yasup tidak masuk. Karena frustasi, saya pikir ini apa ini? Pelarian ini para wisata ini. Saya mulai udah 1 bulan dia masuk para wisata, karena waktu itu pendaftaran ke SMA lain masih bisa. Dek, kira-kira nggak mau nggak SMA? Kenapa harus SMA, Kak? Karena kamu kalau ini pelarian, nanti kamu nyesal. Para wisata itu kelanjutan untuk kuliahnya nanti. Nggak bisa yang lain lagi. Pasti akademi para wisata yang bisa diambilnya. Mikir, akhirnya dia mau. Oke lah, Kak. Aku mau ngambil. Jadi pindah lagi ke SMA Immanuel waktu itu. Kami daftar lagi ke Immanuel, tinggalkan para wisata. Wah, sepertinya harapan dia pada waktu itu dia bilang, sebenarnya Kak, aku nggak semangat lagi sekolah. Karena apa? SMA yang kuinginkan itu aku nggak dapat. Jadi ya udahlah, Kak. Ya karena kakak yang bilang aku ikuti saja. Nah, mari kita nanti dengar kelanjutan. Apa yang dia pikirkan rancangannya tadi? Sepertinya rancangan yang dia pikirkan itu yang terbaik. Dan ketika yang terbaik yang dia inginkan itu gagal, sepertinya harapan habis. Tapi mari kita lihat bagaimana nanti Kak Mei itu akhirnya setelah dia datang kepada Kristus dan apa rancangan Tuhan dalam hidupnya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Maka kalau tidak Tuhan yang kalian cari, maka yang terbaik itu kalian tidak dapat. Kalau kalian tidak sungguh-sungguh menerima Kristus itu dalam hidup kalian, maka yang terbaik itu gak akan kalian dapat. Mungkin ke nomor sekian itu yang akan kalian dapat. Atau tidak sama sekali. Jadi rancangan Tuhan itukah yang terbaik? Iya, dalam semua rancangannya itu yang terbaik. Sekalipun sekarang ini kamu tidak bisa melihat itu yang terbaik, tapi nanti kamu akan bisa melihat itu. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Nah, mari kita lihat lewat firman Tuhan ini. Siapakah Allah melalui nats ini? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-11 tadi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan apa? Sebab seluruh rancangan hidupmu itu ada padaku, kata Tuhan. Loh, mengapa seluruh rancangan hidup kita itu ada pada Tuhan? Mari kita lihat ayat lain, kita kasih pembatas. Mari kita buka Mazmur. Mengapa seluruh rancangan hidup kita itu ada pada Tuhan? Mazmur 139. Ya, Mazmur 139 ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama. Ya, 2, udah dapat semua ya? Mazmur 139 ayat 16. 2, ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sebelum kita lahir, sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita, hari-hari tentang hari-hari hidup kita selama di bumi sudah ada pada kitabnya. Itulah kemahatauan Allah terhadap kita dan rancangan Allah terhadap kita. Sebelum kita ada. Sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita. Wow. Hebat benar, iya. Jadi dalam kitabnya Tuhan, hari mulai kita ada dalam kandungan, Tuhan sudah tahu. Kapan itu waktunya? Gak salah Tuhan menempatkan kamu ada dalam kandungan tahun sekian itu. Tidak salah. Karena itu sudah ada dalam seluruh rancangannya. Sebelum kamu ada. Sebelum kamu ada. Dan seluruh sampai kelahiran, kamu besar, kamu sekolah, kamu sampai akhirnya kepada kematian, ujungnya itu semua sudah tertulis tentang kamu dalam kitabnya. Siapakah Allah itu? Allah yang punya rancangan seluruh dalam hidupmu. Aku yang punya semua. Seluruh rancangan hidupmu ada pada aku semuanya. Itu kata Tuhan. Jadi kira-kira apa?
kalau kamu lari dari rancangan Tuhan, kamu lari dari rel. Kalau kamu lari dari rel, apa yang terjadi kalau kereta api lari dari rel? Kiel? Nah, Kiel. Selalu Kiel ini menjadi senang kali aku lihat dia. Karena sekali ini dia ikut. Iya. Kayak mana Kiel? Kayak mana kalau kereta api lari dari apa? Kok nggak bisa? Oh, nggak bisa jalan. Oh ya, oke, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan aja ya. Abi, kalau kereta api lari dari rel, kecelakaan. Iya. Karen. Iya, karena lagi ngomong dia ku. Iya, Karen, kalau rel kereta api lari kalau kereta api lari dari rel, apa yang terjadi? Selain tadi kecelakaan, apa? Nggak sampai tujuan. Oke, nggak sampai tujuan. Karen, apa lagi? Mati. Alah, gak usah jauh-jauh. Kereta api itu tak terkendali loh apanya itu. Pops, langsung di dalam itu akan terjadi kecelakaan dan kematian bisa ada. Jadi kalau kamu lari dari rel rancangan Tuhan yang ada kematian. Kematian apa? Kamu nanti kerja. Kenapa jiwaku tidak bersuka cita ya? Kenapa aku sepertinya hampa hidup ini, gak gairah biarpun kerjanya apa? Menteri. Ini siapa yang cita-citanya kemarin menteri itu ya? Aku angkat jempol sama dia. Ya, aku dukung kau Dek, tapi bertobat. Kan gitu ya. Iya, ada cita-citanya jadi menteri dia. Iya. Kamu akan mati, kamu akan merasa bahwa kamu ketika kamu lari dari jalur rancangan Tuhan itu, kamu akan merasa hampa. Saya pernah merasa dalam situasi demikian. Saya waktu itu nggak tahu. Rupanya saya lari dari rel. Waktu Tuhan katakan kamu akan menjadi hambaku, tahun 98 saya sudah menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Waktu dalam Bible Camp seperti ini. Sesudah saya bertobat, 2 tahun kemudian ada Bible Camp. Pendeta ini bilang, siapa yang mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan? Saya berdiri salah satu. Tapi waktu pulang dari Bible Camp itu saya anggap itu sebagai perasaan. Itu karena digugah oleh khotbah itu, jadi saya seperti ditarik untuk boleh berdiri. Tetapi Tuhan bilang, itu karena aku mau kau berdiri. Kenapa orang lain tidak berdiri? Kenapa kau berdiri? Karena aku mau. 8 tahun kemudian, tapi sebelum 8 tahun itu bekerja tidak ada yang memuaskan. Tuhan, kenapa saya jenuh bekerja? Kawan-kawan saya pada bilang gini, kalau kamu jenuh pindah rumah sakit aja dulu. Kayaknya mungkin karena kau bosan situasi rumah sakit ini, pindah aja lah gitu. Saya waktu itu udah mau pindah ke Columbia Asia. Dulu Glen Eagles. Jadi waktu itu saya udah mau pindah, kawan-kawan sudah bilang, udah pindah lah. Ngapain di sini terus? Itu karena suasana ini membuat kamu jenuh. Saya waktu itu untung tidak pindah. Mulai bertanya, kenapa saya jenuh Tuhan? Kenapa saya merasa hampa padahal dulu sebelum bertobatnya ini hampa ini? Kenapa saya merasa hampa? Ketika Tuhan bilang, karena kamu lari dari rel apa yang saya mau. Kamu lari dari rel apa yang saya mau. Aku mau kamu bukan menjadi seorang perawat. Tapi aku mau kamu menjadi seorang hambaku. Lari dari rel akan membuat mati. Hidup tapi mati. Nah ini dia ya. Jadi seluruh rancangan hidup mulai dari kamu di dalam kandungan sampai kepada kematian Tuhan sudah tahu dalam kitabnya. Ini kemahatauan Allah tentang kita. Ini kemahatauan Allah tentang kita. Jadi artinya apa? Perlu kamu datang kepada Kristus. Supaya kamu hidup dalam rancangan itu. Tapi karena kamu di luar Kristus, kamu tidak akan bisa pernah ambil bagian. Ambil itu rancangan Tuhan. Enggak. Loh, ngapain? Sama seperti kira-kira kalau kita ini punya orang tua. Kalau kita punya orang tua, punya aturan. Aturannya apa? Kalau kamu mau
tinggal di rumah ini dan akan semua yang ada pada papa itu menjadi milikmu, kamu harus ikut aturan. Aturannya apa? Kamu harus menjadi anak yang baik. Kalau kamu tidak ikut aturan menjadi anak yang baik, misalnya apa? Wah, ada anak-anak remaja ini kan sudah pulang sekolah langsung keluyuran atau pergi dengan kawan pulang jam 12 malam. Nah, kalau kamu ikut aturan, kamu akan ikut mendapat apa yang menjadi semua milik papa. Itu kata orang tua. Nah, ketika kamu tetap seperti yang kamu inginkan, kamu tidak ikuti aturan papa, apa yang terjadi? Kamu tidak akan mendapat bagian itu. Papa, minta dong untuk aku uang jalan-jalan. Ya nggak mungkin papa kasih. Loh, kamu kan tidak ikut aturan. Artinya apa? Kalau kamu belum menjadi milik Kristus, bagaimana kamu minta rancangannya supaya jadi dalam hidup? Enggak mungkin. Tidak bisa. Kalau kamu belum menjadi bagian milik Kristus, kalau kamu belum menerima Yesus, bagaimana kamu mungkin minta berkat? Yang itu berkat, itu rancangan itu ya. Itu berkat. Bagaimana kamu bilang, Tuhan berkat, kalau Tuhannya aku enggak mau, tapi rancangannya aku mau. Tidak. Kalau kamu mau, rancangannya Tuhannya juga harus kamu mau dulu. Tidak mungkin kamu mau harta bapakmu, tapi bapakmu kamu nggak mau. Aturannya kamu nggak mau. Gak mungkin. Kamu akan diusir. Kamu akan diusir. Saya pernah mengusir Kak Mei itu dulu. Kalau kamu mau ikut aturanku, karena mama saya, karena dia anak paling kecil, manja kali. Anak SMP harus digendong dari tempat tidur, baru turun dari tempat tidur. Aduh, pusing dah saya. Waktu di Medan, seperti anak mama. Pusing aku waktu itu. Kalau kamu masih tinggal sama saya, ikuti aturan saya. Saya bilang, kalau enggak pulang kampung. Pulang sama mamamu, sama mama kami. Pulang sama mama. Jangan di rumah ini. Saya langsung bilang. Akhirnya dia tahankan, karena udah malu pulang kampung. Malu dong, enggak ada masuk Yasop. Di sini juga tendang, ya sudah pulang kampung. Padahal kawan-kawan, kenapa pulang kampung? Malu, tahankanlah. Iya. Jadi artinya apa? Kamu tidak mungkin mendapat rancangan itu. Kamu tidak akan bisa dapat rancangan itu. Rancangan yang terbaik itu kamu tidak bisa dapat. Kalau kamu tidak menerima Yesus. Karena di dalam Yesuslah rancangan itu kamu dapatkan. Kamu tidak bisa. Maka sangat rugi kalau kamu tidak datang kepada Kristus. Karena rancangan yang terbaik itu kamu tidak dapat. Ini yang pertama. Seluruh rancangan hidupmu ada pada Tuhan. Dalam kitabnya semua sudah tertulis. Ketika kamu tidak hidup dalam rancangan itu, berarti kamu lari dari rel. Kamu sedang menuju kepada kematian. Karena kamu lari dari rel Tuhan. Kira-kira seperti ini contohnya. Kalau meja ini diciptakan oleh penciptanya untuk jadi meja. Kalau meja ini bilang, aku nggak mau jadi meja. Aku mau jadi kursi. Kira-kira penciptanya itu apa buat? Kalau dia tidak mau sesuai dengan rancangannya. Apa yang penciptanya buat? Hah? Hancurkan. Iya. Hancurkan. Karena apa? Dia tidak mau seperti penciptanya. Dia mau tempat duduk terus. Dia mau meja, harus meja. Sudah sejak semula diciptakan menjadi meja. Artinya apa? Tuhan memikirkan benar. Benar-benar rancangan itu sangat sempurna. Jadi jangan khawatir. Artinya apa? Seluruh rancangan hidupmu sudah ada pada Kristus. Tapi kalau kamu sudah menerima Kristus, itu ya. Kalau kamu sudah menerima Kristus. Kalau belum, kamu tidak bisa ikut rancangan itu. Ibaratnya apa? Tereliminasi. Nama si ini, belum ada namanya di dalam kitab kehidupan. Keluar. Keluar. Karena apa? Belum ada namanya. Karena semua yang mendapat warisan, rancangan Allah yang terbaik itu hanyalah orang-orang yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi Raja dalam hidupnya. Jadi bertobat ini jangan hanya menerima Yesus jadi Juru Selamat ya. Apa yang membuat pertobatanmu dangkal? Hanyalah ketika kamu mau menerima Yesus itu jadi Juru Selamat.
Jangan. Jadikan Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Ini dua hal yang sangat berbeda. Jadikan Yesus itu menjadi Tuhan juga dan Raja dalam hidupmu, yang akan memerintah dalam hidupmu. Baru engkau akan mudah dibentuk oleh Tuhan dalam masa mudamu ini. Iya, mari kita lihat berikutnya. Ya, di dalam Yeremia tadi. Ya, mari kita lihat di ayat 11 tadi dikatakan, sebab aku ini mengetahui. Mari kita baca sama-sama supaya yang ada sudah agak-agak kurang wattnya sedikit. Kurasa ini kipasnya terlalu kencang. Ada yang dininabobokan, jadi mungkin agak dikecilkan sedikit. Sudah ya? Oke, terima kasih. Iya. Karena yang tinggi-tinggi ini orangnya, dia kencang ya. Yang pendek ini memang agak kurangnya dia. Seperti, ya saya pendek juga kan. Tapi yang tinggi ini gini-gini, gak terlawannya anginnya. Iya. Oke. Mari kita baca sama-sama ayat 11, 2 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, mari kita teliti rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa kamu ke dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan itu. Rancangan damai sejahtera. Apa rancangan damai sejahtera? Tahukah kalian, damai yang dari Tuhan melebihi damai yang dari dalam dunia. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid. Damai yang kuberikan kepadamu adalah melebihi daripada damai yang diberikan oleh dunia. Dan tidak seorang pun bisa merampasnya dari hadapanmu. Tahukah kalian damai itu? Berarti di tengah gejolak dunia yang kacau, kalian bisa merasakan damai. Rancangan seperti itu yang Tuhan kasih. Di gejolak, di sekeliling kita ada kekacauan, tapi dalam rancangan Allah kita hidup, ada ketenangan yang melampaui yang akan bisa mengalahkan gejolak di luar ini. Itulah damai. Jadi di tempat pekerjaan apapun nanti Tuhan menempatkanmu, biarpun gejolak di sana, tapi ada damai yang dari sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Yang melampaui dari itu. Yang melampaui dari itu. Iya. Ada rancangan damai sejahtera. Salah satu contohnya misalnya apa? Siapa keluarga dari keluarga yang kacau? Broken home. Saya dari keluarga yang kacau, broken home. Bapak saya pulang-pulang jam 12 malam tiap hari. Minum tua. Jadi coba bayangkan ya. Tiap malam ini dengar ketukannya, iya. Buka. Jam 12 malam aku harus bangun. Buka. Jam 12 malam, mulai aku kecil sampai aku besar. Sesudah itu apa? Udah dibuka pintu ini, kita harus menyediakan apa yang dia minta. Dan dia tidak mau anaknya, dia mau mama kami. Nah, udah dia sediakan mama nih, mama mau tidur, udah disediakan. Mama harus nemani di situ. Nah, udah duduk mama di depannya. Sambil ngoceh nih terus, ngoceh. Udah ngoceh. Mama kami diam aja udah. Kenapa kau diam? Kurang ajar kau. Wah, serba salah. Mama kami salah. Udah, nanti jawab mama. Iya, ngapain jawab? Kau orang kau mabuk. Jawab nanti enggak ini. Kau pun pikiranmu enggak lagi tenang. Apa kau bilang? Pak. Wah. Serba salah, enggak jawab salah, dijawab salah.
Mama menangis, saya dengar. Saya turun dari tempat tidur. Ada apa ini? Saya menangis. Saya nggak tahu apa yang bilang apa, karena saya waktu itu masih kecil. Tapi tiap malam saya menangis. Kepahitan, trauma, itu ada di dalam. Kebencian kepada papa, ya. Tapi ternyata Tuhan merancangkan, lewat situasi itu Tuhan merancangkan yang baik. Kalau tadi keluarga saya baik-baik, saya tidak cari Tuhan. Kalau keluarga saya baik-baik, saya tidak cari Tuhan. Karena apa? Saya merasa nyaman dengan semua yang ada. Saya merasa nyaman. Tapi dengan keluarga yang kacau demikian, di mananya Tuhan? Di mananya ada damai Tuhan? Di mananya ada kedamaian? Di mananya Kau Tuhan? Tolong aku. Ketika aku berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Rancangan, Tuhan izinkan kita ada di situasi itu. Supaya apa? Kita cari Tuhan. Itu rancangan terbaik. Betapa banyaknya orang hidup yang aman, sehingga mereka tidak mencari Tuhan. Karena apa? Ada kok uang papaku, papa dan bapakku baik, tidak pernah berantem, semua aku miliki, gak ada yang. Mereka tidak mau cari Tuhan karena semua baik. Tapi dengan air mata sejak dari kecil itu, menuntut di manakah ada kebaikan, di manakah ada damai. Jadi situasi yang buruk yang kamu alami hari ini adalah sedang merancangkan supaya kamu cari Tuhan. Entahkah kamu di keluarga broken home. Allah ingin supaya karena itu, supaya kamu cari Tuhan karena Allah ingin kamu keluar dari sana. Bangsa Israel pada waktu itu sedang dibuang ke Babel. Dibuang ke Babel itu rancangan terbaik, iya. Supaya mereka akhirnya di Babel itu cari Tuhan. Karena mereka aman-aman di Israel menyembah berhala. Mereka tidak cari Tuhan di Israel yang aman tadi. Ketika Tuhan membuang mereka, akhirnya mereka berseru di Babel, Tuhan, penindasan ini sangat berat. Mengapa Engkau meninggalkan kami? Mereka akhirnya berseru kepada Tuhan. Jadi adakah kamu keluarga broken home? Adakah kamu keluarga miskin? Adakah kamu punya penyakit? Adakah kamu punya kehilangan orang yang kamu kasihi? Itu semua supaya kamu cari Tuhan. Karena Allah sedang merancangkan yang terbaik dalam hidupmu. Yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwamu. Adakah kamu itu yang kamu alami? Sehingga menuntut selama ini, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Jawabannya itu. Sebab rancanganku, rancangan damai sejahtera. Tuhan bisa mengubah yang pahit menjadi manis di dalam keselamatan dalam Kristus. Karena untuk itu Tuhan memanggil. Untuk itu Tuhan memanggil. Mari. Saya hari ini, saya sudah pernah mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan aku tinggal di rumah, di keluarga broken home. Aku pernah mengatakan itu. Karena apa? Karena dengan itu aku cari Tuhan. Dengan itu aku bisa bertemu dengan Tuhan. Ada rancangan yang terbaik lewat situasi itu. Bagaimana dengan yang aman-aman ya? Bagaimana dengan anak-anak yang aman-aman ini ya? Dari mana kita tahu nanti rancangan Tuhan yang terbaik? Jangan tunggu tidak aman dulu. Ada hal nanti di dalam hidupmu kau akan tahu bahwa Allah sedang merancangkan yang terbaik dalam hidupmu. Rancangan terbaik itu apa? Yang damai sejahtera adalah keselamatan jiwamu. Jadi mungkin kalau ada papamu sama mamamu hari ini lengkap, kamu gak akan bertobat. Tahu ada papamu dan mamamu yang mengasihimu? Aku gak perlu Tuhan. Papaku, mamaku cukup kasihnya sama kami kok. Mana perlu kami Tuhan? Kalau kamu mungkin tidak miskin, kamu tidak akan cari Tuhan. Bersyukurlah Sakeus kaya cari Tuhan. Jarang-jarang orang kaya cari Tuhan ya. Iya, jarang-jarang. Iya, jadi kegagalan, penyakit, kehilangan orang yang kita kasihi, tinggal di keluarga broken home, Allah sedang merancangkan di sana. Rancangan damai sejahtera. Apa itu? Untuk pertobatan kalian.
Untuk keselamatan jiwa kalian lebih mahal, itulah yang terbesar daripada keluarga yang aman. Itu lebih daripada seorang ibu yang sudah dipanggil dari kita. Seorang ayah yang sudah dipanggil dari kita. Lebih mahal dari itu. Mungkin kita tidak ada lagi ayah dan ibu. Saya sudah anak yatim piatu ya. Siapa yang sudah anak yatim piatu di sini? Atau yatim piatu? Dua-dua. Coba angkat tangan. Coba tangan. Iya. Anak yatim piatu. Oh ya. Yatim dan yatim piatu ya. Siapa yang yatim? Salah satu? Ya, oke. Yang yatim piatu? Oh, cuman kita dua ya Kak? Iya. Ternyata, oh ada satu lagi ya. Kak Espin. Oh masih ada. Oh iya, Kak Espin. Masa Kak Espin nunjuk tangan yatim piatu? Yatim itu salah satu. Yatim piatu udah dua-dua. Iya. Jadi saya udah yatim piatu ya. Tapi ketika saya menerima Kristus dalam hidup saya seperti tidak pernah kekurangan kasih seorang ibu dan kasih seorang ayah. Saya tidak pernah kekurangan. Itu rancangan terbaik itu. Karena kalau kamu sakit, apa yang bisa dibawa mama sama bapak? Bawa ke dokter cuman kan? Iya kan? Kalau saya mujarab. Tahu mujarabnya? Saya kan tinggal sendiri di Porsia itu. Tuhan jangan lama-lama sakit ya. Saya tinggal sendiri loh. Saya nggak ada rawat saya nanti kalau di sini. Jadi saya paling lama itu 1 hari 2 hari demam, sakit. Pernah satu masa, saya ini malam, maaf cakap, sudah 7 kali ke belakang. Malam itu, besok mau ibadah pagi loh. Besok mau ibadah pagi. Turun dari tempat tidur pun udah gini-gini, oyong-oyong. Karena udah 7 kali sepanjang malam ini gak tidur-tidur. Udah 7 kali ke kamar mandi. Lalu apa? Tuhan, aku mau ibadah pagi ini. Kami mau ibadah pagi ini. Dan hari itu juga saya mau ke tebing untuk pelayanan ibadah di sana. Apa yang saya harus lakukan? Sembuhkan saya. Jadi Tuhan bilang, oh itu ada pinang, minum aja, kata Tuhan. Dengan ada madu sedikit. Saya waktu itu saya kocok dua-dua, saya berdoa. Tuhan pakailah ini, berkatilah supaya saya 1, tidak lagi ke belakang. 2, supaya saya punya kekuatan. 3, supaya saya sehat. Tahu, sejak saya minum itu, saya mulai bisa bergerak dan sampai ke tebing saya bisa sehat. Sampai malamnya udah selesai pelayanan di tebing. Loh, di mana yang sakit tadi malam? Orang tua apa yang bisa dilakukan? Paling-paling makan obatmu. Ya kan? Ya kan cuman gitu ya? Gak bisa juga orang tua menyembuhkan. Gak bisa. Jadi ingat, itu rancangan damai sejahtera. Iya, rancangan damai sejahtera. Mari kita lihat ayat 11 itu tadi dikatakan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Iya. Jadi hari depan penuh harapan. Apa arti hari depan penuh harapan? Seperti yang engkau harapkan. Ah, itu terjemahan lain. Seperti yang engkau harapkan. Jadi rupanya yang Tuhan pikirkan itu seperti yang kita harapkan. Iya. Tapi bukan seperti yang bukan seperti yang rancanganmu sekarang, tapi seperti yang engkau harapkan pada akhirnya. Mari kita lihat salah satu contoh di dalam Alkitab. Mari kita lihat Ibrani. Ibrani pasal 11. Iya. Ibrani pasal 11, mari kita baca ayat 24 sampai 27. Ibrani pasal 11. Iya. Oke, kita gantian bacanya. Ayat 24 laki-laki, ayat 25 perempuan, seperti itu sampai nanti 27. Oh iya, mulai dari laki-laki. 2, ya. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa.
Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Mari kita lihat Musa perjalanan hidupnya, rancangan Tuhan dalam hidupnya. Di Mesir penuh dengan segala kegemilangan harta. Semua dia dapat. Wah, sepertinya Musa ini kalau kita ini udah bilang apa? Sudahlah Tuhan, di sini aja aku, kan gitu ya kira-kira ya. Ternyata Mesir apalah gunanya kalau hanya menikmati kesenangan di dalam dosa. Lihat, dikatakan mari kita lihat di dalam ayat 25 itu tadi. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dalam dosa. Sementara menikmati kesenangan dari dosa. Oke, mengapa kalian sulit menerima Kristus? Mengapa kalian tidak mau menerima Kristus? Salah satu alasannya apa? Karena kalian masih mau menikmati kesenangan dari dosa itu. Karena kalian masih mau menikmati kesenangan dari dosa. Tapi lihat, kalimat itu mengatakan apa? Itu cuma sementara, tok. Kesenangan dari dunia ini itu sementara. Itu cuma sementara. Itu cuma sementara. Kalaupun kamu menikmati itu cuma sementara. Coba mari kita lihat kira-kira contohnya. Kalau kamu jalan-jalan dengan teman-temanmu. Ya. Wah, jalan-jalan. Enggak dilarang jalan-jalan sebenarnya. Enggak dilarang. Oke. Kamu boleh nikmati. Tapi kira-kira pulang jalan-jalan itu senang sama enggak senangnya jalan-jalan itu dengan pulang di rumah? Hilang kan? Hilang kesenangannya kan? Berarti cuma sementara. Padahal di dalam Kristus tadi, mau kamu tidak jalan-jalan, mau kamu di rumah, itu sama senangnya. Itu sama senangnya. Saya dulu kan pencinta naik gunung. Saya suka naik gunung dulu. Waktu saya muda, ya saya senang dengan alam. Jadi kawan-kawan saya ini, kami bisa naik pagi-pagi itu sudah berangkat nanti jam 1 pagi berangkat, sampai di puncak nanti jam 7. Seperti itu. Nah, kesenangan itu senang waktu di sana. Tapi pulang nanti ke rumah, apalagi mama merepet lagi, udah sepertinya yang kesenangan tadi itu udah habis semua. Alah, ngapain kayak gini hidup? Nyesal lagi, karena apa? Yang tadi senang itu langsung hilang, karena mama udah merepet. Kemana yang sudah naik semua. Tapi setelah kakak menerima Kristus tadi, sekalipun kesenangan-kesenangan dunia ini tidak lagi didapat semua, tapi senangnya itu tetap tidak berubah. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Berbahagialah orang yang dosanya ditutupi oleh Tuhan. Kamu mau senang yang sementara atau senang yang tahan lama? Kok kecil suaranya? Senang tahan lama. Kamu mau senang sementara atau senang tahan lama? Benar. Benar Pak. Benar Devan. Ya, Devan. Benar Devan? Benar. Yang tahan lama. Iya. Ini jawab ini enggak boleh karena jawabannya itu sampai ke surga. Gitu kan? Gini kira-kira gini kata Tuhan dari surga sama Devan ini. Betul. Aku tengok kemarin kau waktu PA saat teduh depan. Enggaknya serius-serius sekali kau. Gitunya kira-kira kata Tuhan nanti dari surga? Iya. Jangan asal bilang ketika kau mengatakannya, engkau mengatakannya kepada Tuhan. Bukan sama kakak. Kau mengatakannya sama Tuhan. Kamu mau senang yang sementara atau yang tahan lama? Udah enggak berani lagi jawabnya. Kamu mau yang senang sementara atau tahan lama? Coba dulu yang, kamu mau senang sementara atau tahan lama? Ada yang masih gini, tahan lama supaya jangan dengar Tuhan katanya. Tuhan dengar loh, tahan lama supaya enggak terlalu dengar Tuhan nanti gitu pula kata. Apa betul itu? Gitu ya. Jangan rugi kamu. Kalau kamu tidak menerima Kristus, kamu cuma senang sementara. Itu pun di dalam dosa.
Kalau dalam dosa nggak ada senang itu benar-benar senang. Itu loh. Jadi lihat, Musa di Mesir, wah sebenarnya semua ada. Dia sebenarnya nggak perlu apapun lagi. Tapi mengapa dia memilih keluar dari Mesir? Karena dia tahu rancangan Allah yang terbaik. Karena dia tahu rancangan Allah bukan menjadi pewaris tahta di Mesir itu menjadi rancangan terbaik. Dia tahu itu. Bukan itu yang terbaik. Karena bukan dia bangsa Mesir. Dia tahu dia sejak dia kecil. Ketika ibunya menimang-nimang dia. Ketika waktu menyusui. Ibunya ngomong, nakku ingat. Tuhan itu satu-satunya Tuhan. Bukan Allah yang di Mesir nanti ya. Tuhan kita itu satu-satunya Allah yang benar. Jangan kamu menyembah dia. Ingat, dia Allah yang sejati. Itu yang harus kamu ikuti. Perkataan ibunya dan ayahnya di dalam waktu ketika menimang-nimang dia sampai mungkin usia 4 tahun. Karena cerai susu itu biasa. Paling lama itu 4 tahun. Tapi saya 5 tahun. Saya waktu itu anak paling kecil lama. Karena adik saya itu 6 tahun baru kemudian Bapak si Flora ini. 6 tahun kemudian baru ada dia. Jadi saya sampai umur 5 tahun minum ASI. Jadi saya paling lama. Kayak mana caranya minum ASI dulu? Karena udah besar kan. Saya bawa sarung kemana-mana. Mana mama saya ini? Udah datang itu borumu katanya. Kenapa? Dibawanya sarung. Ngapain? Mau netek dia itu. Lalu apa? Saya masukkan mama saya ke sarung, saya masukkan tutupi karena udah malu. Saya baru netek di situ. Coba bayangkan, saya masih ingat sampai sekarang. Wow, saya anak paling disayang karena lama adik saya baru ada, abang-abang saya 3 di atas. Jadi cewek saya gitu. Jadi saya sangat disayang awal-awalnya. Iya, setelah itu baru disiksa. Iya, disiksa oleh bapak ya, karena ya kemabukannya. Iya, jadi kita lihat Musa ini. Jadi sesudah dia lebih memilih harta, lebih memilih Tuhan, pilihan terbaik. Lihat ini, sekalipun harta Mesir menjanjikan, dia memilih yang terbaik. Dia keluar. Di mana dia sesudah itu? Di padang gurun. Wah ini gak enak, ini 40 tahun. 40 tahun pula itu. Kalau tadi cuma setahun di padang gurun ya apa-apa. Kalau kalian kurasa itu, Tuhan, ikut Tuhan kok di padang gurun. Ikut Tuhan kok di padang gurun. Enggak, itu yang terbaik waktu rancangan pada waktu itu. Untuk membentuk dia menjadi orang yang menjadi seorang pemimpin. Kalau kamu udah bertobat, tapi ada di padang gurun, ingat. Tuhan sedang membentukmu. Supaya kamu menjadi seorang yang terbaik nanti di hadapan Tuhan. Tuhan izinkan 40 tahun. Aku kurasa kalau aku itu kelamaan. Kelamaan 40 tahun. Tapi bagi Musa itu cukup 40 tahun itu. Jadi Tuhan tahu kalau ada padang gurun kita, sesudah kita bertobat, kayaknya belum keluar-keluar dari sana, itu untuk membentuk kita. Menjadi seorang yang akan Tuhan mau pakai besar di depan. 40 tahun. Musa tidak berontak, tidak. Wah, dia tadi pasukan perang yang ada di Mesir. Sekarang kurasa gini dia. Lah, gila sekarang pasukannya pasukan ngembek gitu. Dulu pasukan perang. Sekarang pasukan ngembek. Itu gimana itu ya? Tapi Tuhan punya rancangan. Ingat, rancangan yang terbaik. Sesudah itu apa? Sudah cukup rasa Tuhan. Tuhan membawa dia kembali. 40 tahun kemudian, sesudah umur 8 tahun, Musa, waktu ada semak belukar, terbakar. Tapi semak itu tidak terbakar. Musa, tanggalkan kasutmu. Ya Tuhan, di sanalah Musa pertama kali mengenal Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan? Aku mengutusmu untuk menyelamatkan bangsa Israel. Hah? Aku tidak punya apa-apa Tuhan. Udah kambing ngembek tadi kan gak punya apa-apa lagi. Gak punya apa-apa lagi. Gak punya apa, aku gak pandai berbicara Tuhan. Tidak, rancanganku rancangan yang terbaik. Aku yang akan memampukan kamu. Mau pergi atau enggak? Ya Tuhan ya. 40 tahun kemudian rancangan Tuhan jadi dalam hidup
setelah 40 tahun itu, rancangan Tuhan yang terbaik itu apa bagi Musa? Dia memimpin, membawa penyelamatan bagi bangsa Israel dari Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat. Menjadi seorang pemimpin. Artinya apa? Rancangan Tuhan yang rancangan terbaik. Kalau tadi dia hanya di Mesir, apa yang bisa dia lakukan? Dia paling hanya menikmati harta Mesir. Tapi ketika dia keluar dari zona aman itu, dari apa yang Tuhan, dia masuk kepada apa yang Tuhan kehendaki itu, akhirnya apa? Dia sampai kepada pekerjaan yang terbaik dalam hidupnya. Memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tahukah kalian? Membawa banyak orang kepada Kristus, itu hal yang sangat besar. Saya dulu waktu perawat, saya pikir-pikir dulu perawat saya ini yang saya pakai untuk membawa orang sebanyak mungkin kepada Kristus. Bagaimana saya lakukan dulu waktu perawat? Awal-awal saya bekerja di rumah sakit itu, setiap pasien pasti akan saya kunjungi pulang kerja. Jadi saya kalau pulang kerja itu nggak langsung bisa nanti pulang jam 3. Jadi bisa saya jam 4 atau jam 5. Karena saya akan kunjungi dulu pasien-pasien untuk boleh menceritakan Injil kepada mereka. Saya pikir itu menjadi pekerjaan saya. Yang kedua, waktu itu saya mau buka klinik untuk supaya orang-orang yang miskin tidak akan pakai uang nanti untuk berobat sama saya. Tapi orang-orang yang ada uangnya akan bayar. Ya orang-orang yang ada uangnya ya iyalah. Karena ada uangnya nggak mungkin dia nggak apa kan? Itu menurut saya. Nanti saya akan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Baik orang yang miskin, baik orang yang kaya itu. Itu menjadi cita-cita saya waktu itu. Lewat perawat saya itu. Tapi Tuhan tidak. Ternyata Tuhan tidak mau itu. Saya mengingat Sumisan. Dia pelayanan di tengah-tengah orang-orang Muslim. Bukan Sumisan. Kinja. Kinja itu waktu itu dia orang Islam. Dia orang agama seberang. Waktu dia melihat seorang ibu perawat yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Perawat ini memberikan makan anak gelandangan itu dengan gratis setiap malam. Tapi sebelum mereka mendengar firman, sebelum mereka makan, mereka mendengarkan Tuhan Yesus. Dan banyak di antara anak-anak ini yang bertobat dari agama seberang. Saya terkesan dengan itu. Aku mau jadi seperti orang ini, Tuhan. Aku maulah. Tapi Tuhan jauh lebih tinggi. Rancangan damai sejahtera yang penuh harapan tadi itu lebih rupanya. Kalau cuma perawat kan hanya cuma gitu bisa dikerjakan. Dengan saya dipanggil hari ini, saya bisa akan lebih banyak mengerjakan banyak hal. Tapi untuk Tuhan tadi. Rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Yang penuh harapan. Mari kita lihat ke Yeremia sedikit lagi. Masih ada waktu kita? Berapa menit lagi? Jangan saya kelewatan nanti ya. 9 berapa ini? Jam 9.40 ya? Ya, tinggal sedikit lagi. Masih ada, nanti supaya ada tanya jawab, 9.30 kita selesaikan. Ya, mari kita lihat ayat yang ke-12. Mari kita lihat. Mari kita lihat ayat 12 dan ayat 13. Kita baca sama-sama dua-dua ya. Dan apabila kamu berseru, semua belum dapat ya? Yeremia tadi. Yeremia 29. Di mananya kita ini? Udah lari dari rel memang ini. Lari dari rel kan? Nah itu dia kalau ciri-ciri orang lari dari rel. Barusan kita sebutkan Yeremia 29, udah lupa dia. Iya. Yeremia pasal 29 ayat 12 dan 13. Dua-dua ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Sampai di situ saja dulu. Tuhan menjawab, kalau rancanganku itu kamu mau, ketika kamu berseru aku akan menjawab. Kalau rancanganku itu yang kamu inginkan, ketika kamu berseru aku akan menjawab. Ketika kamu mencari aku akan memberikan diriku untuk kamu menemukan aku. Kira-kira apa yang paling kita perlukan dalam hidup ini? Tuhan menjawab doa kan?
menjawab doa kan? Iya. Tuhan menjawab doa sebab Tuhan yang jauh akan melakukan, jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Tuhan yang bisa melakukan itu. Tuhan yang bisa melakukan itu. Waktu saya setelah ikut dalam rancangan Tuhan keluar dari rumah sakit pada waktu itu teman-teman saya pada bilang gini, karena waktu itu saya keluar itu bulan 10, bulan 12 itu sebenarnya udah dapat THR. Dan THR kami itu banyak. Waktu itu 1,5 bulan gaji. Jadi mungkin waktu itu saya dapat sekitar 5 juta. Waktu pada zaman tahun 2006. 2006 saya keluar. Teman-teman saya pada bilang gini, kamu ngapain keluar bulan 10? Bulan 12 tunggu gaji. Itu gaji ke-13. THN gitu ya. Tunjangan hari Natal. Gitu. Wah, menggiurkan memang ya. Ya bisa dong nanti saya beli apa ya? Dengan uang 5 juta ya. Beli iPhone, udah dapat beli iPhone apa? iPhone yang paling murah. Iya. Jadi kawan saya menggoda, saya enggak. Saya bilang, Allah akan menjamin hidup saya ke depan. Karena saya ikut dalam rancangannya. Saya keluar bulan 10, tetap saya keluar bulan 10. Dan apa yang terjadi? Apakah jaminan itu jadi? Jadi. Ketika saya operasi di Penang itu, dibutuhkan uang 35 juta. Telepon Ibu Teti ke Medan. Bu, saya mau operasi tapi biayanya mahal. Saya pulang aja ke Medan ya Bu. Di Medan waktu itu 15 juta. Di Penang 35 juta. Datang Ibu, pinjam aja uangku. Wah, pinjamin ya. Oh ya Bu ya, pinjam. Oke. Langsung ditransfer. Ketika saya siap operasi, hanya bilang gini sama Tuhan. Tuhan jangan lama-lama buat ngutang ya. Loh, tadi kan Tuhan bilang rancangan, kalau kamu berseru kepadaku, kalau ikut dalam rancanganku, apa yang kamu minta, kalau itu kehendakku akan memberikannya. Jangan lama-lama buat ngutang ya Tuhan, aku bilang. Waktu itu setelah 2 minggu, masih kurang 15 juta lagi. Kira-kira 20 juta yang sudah ada, terkumpul. Dari mana lagi 15 juta ini ya? Aku udah bingung juga, berdoa lagi. Tuhan jangan lama, hanya itu doanya. Jangan lama-lama aku ngutang ya Tuhan. Oke. Datang orang dari Jakarta. Waktu itu, dia lihat saya jalannya udah gini-gini masih. Karena baru siap operasi. Loh kamu kenapa? Aku baru siap operasi Pak. Pak Agus Mayan tuh waktu itu. Loh operasi apa? Itu operasi tumor. Oh, dapat loh kamu dari sinode, kalau biaya operasi bisa dapat. Oke, sini semua kwitansimu itu saya nanti akan kirim. Lalu mereka sampai di Jakarta, kasih nomor rekeningmu dan kami akan kirimkan uangnya. Tahu kalian berapa uangnya? Seharga yang dibutuhkan untuk mencukupkan 35 juta itu. Berarti 15 juta lagi. Cukup. Mungkin kalau saya dulu di perawat, saya tidak akan pernah operasi di Penang. Saya tidak akan pernah operasi di Penang. Paling-paling di rumah sakit metodis, karena di situ saya kerja. Saya tidak akan pernah menginjak Penang itu untuk operasi. Artinya apa? Kalau kamu ikut dalam rancangan Allah, Tuhan sudah berjanji. Kamu apa yang kamu minta, aku akan menjawab kamu. Apabila kamu berseru kepada aku akan menjawab kamu. Sebenarnya apa sih yang kita perlu? Bukan berlebih ya, bukan. Cukup untuk pergi ke Hong Kong. Saya pernah ke Hong Kong dibayarin orang loh. Iya, bapak itu gini, nggak jadi dia pergi. Dilihatnya saya, kamu mau jalan-jalan ke Hong Kong? Loh, dari mana uang saya Pak? Jangankan jalan-jalannya, beli apanya aja apa? Beli airport tax dulu masih ada airport tax. Airport tax-nya aja mungkin saya nggak ada uang Pak, saya bilang. Enggak, ini saya bayar loh, kamu pulang pergi. Karena waktu itu Kak Mei itu ada di Hong Kong pelayanan waktu itu. Mau ya? Ya mau dong. Coba, ya mau dong. Nah, pengurusan paspor.
Karena udah ditetapkan Bapak itu, tiketnya nggak bisa lagi dimajuin. Tapi tanggal sekian berangkat, bisa nggak kamu urus paspornya cepat? Oh iya Pak, oke. Sebelum mengurus paspor, Tuhan tolonglah supaya boleh. Karena tinggal 2 hari lagi. Bayangkan 2 hari mengejar paspor. Udah, nggak pakai uang loh ini. Tolonglah Tuhan supaya bisa lah selesai pasporku ini dalam 2 hari. Amin. Pergi ke imigrasi. Udah semua, saya nggak diopeni karena nggak pakai uang. Kemana saya ini Tuhan? Udah, nggak juga. Kesan, diam semua. Tiba-tiba ada turun bapak-bapak. Kamu kenapa Dek? Pikirnya saya sakit. Karena udah 1 harian nunggu. Kenapa kamu Dek? Iya Pak, saya mau pergi kan Pak ke Hong Kong. Tapi dari tadi kayaknya saya nggak diopeni. Jadi saya nggak ngerti kemana ngurusnya ini. Dan tiket saya harus selesai 2 hari ini. Hah? Kok berani benar kamu Dek? Katanya, berani benar kamu Dek? Katanya. Yaudah, aku antar. Tapi nanti nggak tahu berkas itu sudah masuk. Nanti kalau kamu punya paling bawah, bisa nggak selesai Dek? Katanya. Tahu, udah diantar Bapak itu ke berkas-berkas itu. Saya punya katanya udah banyak di sini. Tuhan tolonglah supaya yang mengerjakan itu salah tempat, dinaikkannya ke atas. Ini doanya lucu loh. Tolonglah Tuhan supaya naik punya saya itu ke atas sehingga bisa hari ini saya selesai paspor saya itu. Nggak tahu apa yang terjadi. Benar-benar paspor saya itu naik ke atas dan setelah saya turun Bapak itu membawa berkas saya. Dia udah selesai. Selamat berobat ya katanya. Pikirnya saya sakit. Ternyata dia mau menolong saya itu karena pikirnya saya karena udah pucat-pucat. Karena udah pucat-pucat. Seperti itulah Tuhan. Apabila kamu berseru kepada aku akan menjawab kamu. Tuhan tidak main-main. Dia sangat peduli dengan kamu. Kalau kamu ikut dalam rancangannya. Dia sangat peduli dengan kamu. Satu lagi, mari kita lihat. Mari kita baca ayat 14 itu sekali lagi. 2, ya. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Ini berkat-berkat bagi bangsa Israel ketika mereka dibuang ke Babel. Apa berkat-berkatnya? Aku akan memulihkan kamu. Bangsa Israel itu penyembah berhala sejak mereka keluar dari Babel, sejak itu mereka tidak menyembah berhala lagi. Ingat itu kata pemulihan dari Tuhan. Sejak itu mereka tidak menyembah berhala lagi. Tapi sebelum itu, sebentar tidak menyembah berhala, sebentar menyembah berhala lagi, sebentar tidak menyembah berhala, sebentar menyembah berhala lagi. Itu terus mereka kerjakan. Tapi setelah mereka pulang dari Babel, Tuhan benar-benar memulihkan jiwa hati mereka. Memiliki hati yang sesuatu yang mau sungguh-sungguh untuk hanya menyembah kepada Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu. Keadaan apa yang mau Tuhan pulihkan? Tentu keadaan jiwa kita yang lebih penting dulu. Sekalipun Tuhan akan memulihkan keadaan, situasi-situasi di sekitar kita. Bukankah itu janjinya kepada bangsa Israel? Aku akan membuat kamu pulang lagi dan kamu akan tinggal di tanah yang kujanjikan itu. Aku akan memulihkan kamu. Aku akan memulihkan. Iya. Salah satu yang Tuhan pulihkan bukan saja secara rohani Tuhan memulihkan saya sejak ikut dalam rancangan Tuhan. Tapi Tuhan memulihkan keluarga saya. Sejak itu saya bilang sama Tuhan pada waktu itu, Tuhan cukuplah kematian di tengah-tengah keluarga kami karena abang saya sudah 3 meninggal, anak kakak sudah 3 yang meninggal, anak abang 1 yang meninggal. Jadi sudah 7 keluarga, ikut dengan mama 8. 8 dalam waktu yang tidak jauh-jauh. Tuhan cukuplah kematian karena penyembahan berhala di tengah-tengah keluarga kami. Tolonglah Tuhan supaya kami yang masih hidup boleh bertobat. Dan kematian itu tidak terjadi lagi. Sejak waktu itu. Tapi mulai satu persatu keluarga dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan. Pemulihan sangat besar. Tidak hanya mencakup hidup kita, tapi mencakup orang-orang di sekitar kita. Mencakup bahkan secara materi juga Tuhan memulihkan kami. Adik saya dan abang saya itu belum bertobat. Itu Bapak si Flora ini. Belum bertobat. Dulu kerja Bapak si Flora ini hanya satpam.
satpam tidak cukup gajinya. Tapi sekarang mereka sudah punya usaha batako. Jadi seluruh supply untuk bangunan-bangunan, untuk rumah-rumah, mereka mensuplai batako. Saya pikir ini berkatnya ini dapat dari kami. Tapi dia nggak tahu itu. Bapaknya nggak tahu. Dari satpam nggak mungkin jadi punya usaha gitu. Karena apa? Tuhan memulihkan. Betapa besar janji Tuhan kepada orang yang hidup dalam rancangannya. Lewat apa yang menjadi pertanyaan dalam kita. Maukah kita ikut dalam rancangan Tuhan? Atau pertanyaan pertama, rancangan siapa yang selama ini kamu ikuti? Kalau rancanganmu dan rancangan dunia ini, pasti apa? Bukan rancangan yang terbaik. Tapi ingat, keluar dari rel akan mati. Kalau itu keluar dari rel rancangan Allah, itu akan mati. Tapi kalau rancangan Allah, ingat, rancangan damai sejahtera yang membawa kamu penuh harapan. Harapan? Iya. Bukan hanya di sorga nanti harapannya. Di bumi harapannya iya. Ya, besar ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya sebelum kita tutup. Gak ada Leo lagi ya, Leo yang tukang tanya ini. Ada yang mau bertanya? Jadi jangan takut, rancangan Allah itu yang terbaik. Jadi tanyalah, kalau kamu sudah bertobat, tanya, apa Tuhan cita-cita yang kau mau? Kalau saya mau masuk nanti kuliah jurusan apa yang kau mau? Karena itu rancangan yang terbaik untukmu. Iya. Tapi kalau kamu belum menerima Kristus, ya tidak bisa dong minta rancangan Allah. Kamu menerima Kristus, di dalamnya ada rancangan Allah. Tapi kalau kamu tidak menerima Kristus, kamu tidak bisa menerima rancangan Allah. Oke. Cukup kalau tidak ada yang mau bertanya. Mari kita nyanyi dari lagu